Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membagikan beberapa option buat teman-teman yang mungkin dari teman-teman semua lihat video ini berkaitan dengan bagaimana cara memulai bisnis, tetapi modalnya masih belum belum cukup gitu kan ya katakannya. Nah, ini lebih cocoknya kalau pebisnis tetapi tidak memiliki atau bukan berasal dari keluarga yang kaya atau berbanyak uang gitu kan. Jadi memang berangkat dari keinginan kita sendiri gitu yang ingin saya ceritakan. Begitu juga pengalaman saya gimana saya memulai bisnis seperti membuka konveksi dan juga minuman Jeju Coffee and Bubble itu. Oke, bisnis salah satu komponen terpentingnya adalah modal. Selain mindsetnya, kita udah punya nih jiwa entrepreneur gitu kan. Tapi kita ketika mau punya ide, punya gagasan, mau saya mau buka bisnis inilah, tapi kita terkendala dana. Nah di satu sisi sebenarnya ada banyak option gitu kan. Kita bisa mendapatkan modal itu dari mana aja. Nah, ini salah satunya, beberapa opsinya. Yang pertama akan saya beberkan ini. Tabungan pribadi. Jadi kita punya tabungan nggak? Jadi prinsip saya kalau membuka bisnis waktu itu ya, waktu awal-awal itu, karena saya juga masih kuliah waktu itu. Jadi prinsipnya adalah saya harus punya bisnis tetapi tidak mau memakai uang orang lain atau bahkan orang tua. Dan alhamdulillah memang iya itu konveksi saya berdiri itu saya tidak meminta uang orang tua sebesar pun, alhamdulillah. Memang waktu buat melengkapi semua peralatan itu lama, bahkan sampai saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja dan sempat vakum juga bisnisnya, sablon dan konveksinya itu. Tapi kalau dulu kita fokusnya ke sablon doang sebelum ada konveksi. Nah, setelah saya bekerja, saya baru bisa menyicil nih, bisa beli uang gajian, bisa saya belikan buat alat seperti mesin jahit, komputer, kemudian peralatan lainnya, mesin-mesin lainnya. Nah, dari situ, dari uang tabungan, dari hasil kerja, di mana saya waktu itu masih bekerja di perusahaan tertentu gitu kan. Kita harus pandai memanajemen keuangan untuk tabungan dan juga untuk pribadi. Itu yang selama ini saya kerjakan sampai berdiri Kius Apparel Indonesia ini sama Jeju Coffee and Bubble. Jadi memang waktu untuk menabung itu lebih lama karena kita mengumpulkan modal. Di satu sisi kita punya keperluan pribadi dan kita juga punya keinginan pribadi yang mungkin juga untuk sosial dan sebagainya. Ya itu memang gak mudah, cuman ya need a process gitu. Jadi kalau misalkan sampai terus itu juga keren lah. Itu ya salah satunya di tabungan pribadi. Jadi buat teman-teman yang masih muda gitu ya, usia 18 sampai mungkin 30 tahun, bekerja di salah satu perusahaan dan memiliki keinginan saya ingin punya usaha ini, jangan langsung keluar. Pastikan tabungannya cukup untuk membuat bisnis yang kalian inginkan itu. Nah, jadi satu sisi kalian bekerja, satu sisi kalian juga punya usaha. Memang itu agak menguras tenaga dan waktu, tapi itu lumayan, posisinya lebih aman ketimbang langsung terjun dan kita belum tahu ilmunya. Lebih baik kita sambil bekerja, ini anggap saja sebagai sampingan bisnisnya,
kemudian sambil belajar terus kembangkan. Nah ketika udah punya berkembang jauh gitu, lah silahkan ambil di posisi itu. Kalian harus berani ngambil keputusan buat, oh ya saya mau fokus di bisnis saya, kayak gitu ya. Kalau belum, nggak apa-apa, berdiri di bekerja di salah satu perusahaan, kemudian kita punya bisnis, tetapi ini bisnisnya kalau bisa yang bisa ditinggal, atau lebih enaknya bisa dimonitoring, nggak terlalu banyak menguras waktu. Misalkan kalau bikin minuman boot kayak gitu kan, kayak franchise kan banyak, jadi kita monitoring kan lebih enak gitu kan. Kemudian cari tenaga kerja itu kan juga lebih lebih simpel lah. Kita bisa bekerja, bisnis kita jalan, kita monitoring yang kurang-kurang apa, gimana, evaluasi, kembangin, itu lebih aman itu. Kemudian cara yang kedua adalah patungan. Nah ini patungan itu susah gampang sih. Jadi kita kalau bisa menemukan seseorang yang memang diajak buat join bareng bisnis kita, kemudian paham tentang resikonya. Nah ini PR teman-teman untuk menjelaskan tentang keseluruhan bisnisnya, berkaitan juga resiko dan pembagian hasilnya, kemudian cara pengelolaannya bagaimana gitu. Itu PR teman-teman untuk menjelaskan pada si pemberi atau patungan sama teman-teman itu, supaya tidak gagal paham. Dan paling penting adalah harus ada hitam di atas putih, ada perjanjian kontraknya gitu. Jadi kayak kita belajar mencari investor, tapi mungkin dari teman atau lingkungan sekitar kita, yang nggak usah jauh-jauh lah. Kalau investor terlalu tinggi, belum waktunya gitu mungkin ya. Jadi barangkali teman SMA, teman kuliah, atau teman lingkungan sekitar, ayo kita join yuk bisnis ini kan, 50-50 atau 40-60%, itu terserah teman-teman. Itu yang option kedua. Dan option yang ketiga ini nggak rekomend sih kalau buat pemula, maksudnya buat awal-awal kita merintis bisnis ya. Dari pinjaman. Nah pinjaman ini bisa dari perbankan atau koperasi atau mungkin yang lainnya. Jadi ketika ini risikonya gini, kalau misalnya kita nggak punya aset buat membangun bisnis, nggak punya aset buat meminjam uang, ya kan zaman sekarang tuh modelnya gini, bukan bank itu meminjamkan karena menolong, bukan, tetapi karena ada keuntungan, gitu nggak sih? Coba perhatikan. Kalau konsepnya dulu kan orang ngutang itu karena nggak punya, jadi mau menolong. Makanya ada sebuah hadis kalau nggak salah, intinya gini, orang yang mau meminjamkan uangnya untuk orang yang memerlukan itu pahalanya 18 kali lipat dari sedekah. Coba nanti di cross check ya, saya bukan ini, tapi saya pernah mendengar itu. Coba nanti di cross check buat teman-teman. Tapi kalau sekarang nggak ada jaminan, kita nggak bisa minjem bro, ya nggak? Nah ini risikonya adalah kalau misalkan kita nggak punya aset yang mau dipinjam, kita nggak dapat pinjaman. Yang kedua, kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu bisnis yang mau dibangun, kita ngutang, kemudian kita bangun bisnis itu dan mengandalkan itu buat nyari utang, itu juga repot. Iya itu 50-50, maksudnya iya mental kita iya, tapi kalau kita juga harus berpikir secara keseluruhan, risk manajemennya kalau misalkan nggak bisa menutup bulan itu gimana. Nah di sisi kalau misalkan teman-teman sedang bekerja, apalagi ditambah bekerja kemudian pinjam itu, kita punya asetnya buat meminjam itu, ya monggo, itu lebih aman, lebih safety menurut saya. Dan itu juga banyak yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang lain, dan itu memang salah satu cara buat mengembangkan usahanya kayak gitu. Jadi mau pilih yang mana terserah. Kita melihat lagi
siapa diri kita, kapasitas kita, mampu nggak kita, cocoknya yang mana sih gitu. Kalau misalkan dari tabungan kita ada, why not kita pakai uang tabungan kita. Kalau misalkan kita punya teman yang mungkin dipandang punya dana atau patungan beberapa orang, dan teman ini sebagai penanggung jawabnya gitu kan, berarti sebagai manajemen perusahaan kecil misalkan patungan, oke, apa-apa, asalkan jelas semuanya diatur di atas hitam di atas putih dengan sangat jelas dan detail, ya tidak terjadi kesalahpahaman di suatu hari nanti. Dan yang ketiga adalah dari pinjaman. Memang ini berisiko juga, tapi kalau dengan perhitungan yang matang ya, dan niat kita lillah gitu ya, insya Allah juga bakal dilancarin sama Allah gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau buka usaha, semoga melihat video saya ini jadi punya gambaran untuk lebih semangat lagi, atau mungkin belum hari ini, bulan ini, atau bisa memulai bisnis yang kalian inginkan mungkin tahun depan, tapi jiwanya teman-teman harus terus tumbuh. Sering-seringlah membaca atau berkumpul dengan jiwa-jiwa yang entrepreneur kayak itu, insya Allah itu semakin tumbuh di dalam diri teman-teman itu. Dan itu saya praktekkan, itu emang iya. Ketika kalau saya misalnya sedang down gitu, datang aja ke bisnis teman, kemudian ngobrol kayak gitu, kemudian ada lagi semangat kayak gitu. Jadi memang harus saling menguatkan sih. Waktunya buat ya kayak kolaborasi, ngapain, cerita apa, istilah saling menguatkan. Kurang lebih seperti itu. Maaf, ini hanya gambaran dari pemikiran saya. Mungkin teman-teman silahkan share pemikiran yang lain, silahkan komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.